Man za'ama annahu ma'sumun, siapa yang mengklaim dirinya maksum, walaysa huwa minal anbiya, dan dia bukan nabi, fashhadu, maka saksikan, annahu kadzdzab wa dajjal, dia dajjal. Baik dia mengucapkannya dengan sharih terang-terangan, saya tidak pernah salah, atau mengesankan kepada murid-muridnya, saya tidak pernah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pertemuan kita. Malam ini kita masuk ayat 215. Ayat 215 pada surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang harusnya mereka infakkan? Maka katakanlah kepada mereka, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka itu teruntuk kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang yang dalam perjalanan safar. Dan apa saja yang kalian kerjakan berupa kebaikan, apapun kebaikan itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apa? Maha mengetahuinya. Baik. Ayat ini para jamaah sekalian, secara globalnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Allah mengabarkan tentang para sahabat Nabi yang bertanya kepada beliau tentang masalah infak, yaitu yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Rasulullah, apa saja sih yang bisa kami infakkan itu? Bagian kedua adalah jawaban Allah dan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan jawaban. Katakanlah kepada mereka, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka diperuntukkan kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini bagian kedua, yaitu jawabannya tentang apa bentuk daripada yang diinfakkan, serta kepada siapa infak itu diarahkan. 2 jawaban. Apa yang pertama? Apa saja yang bisa diinfakkan, dan kepada siapa saja diarahkan infak tersebut. Lalu bagian ketiga ayat ini Allah menegaskan, apa saja yang kalian kerjakan berupa kebaikan sekecil apapun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tahu terhadapnya. Ini penutup bagian ketiga ayat ini, menegaskan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan
amalan para hambanya. Baik, apa faedah ayat ini? Yang pertama, ayat ini menunjukkan hirsus sahabah fi talabil ilmi. Semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu, khususnya dalam hal ini terkait ilmu agama. Bentuknya apa? Dengan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, jadi sahabat itu semangat belajar agama. Di antara bentuk caranya bertanya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, pertanyaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam Al-Quran itu 12 lebih pertanyaan. Jadi kalimat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang ini, tentang itu, 12 pertanyaan lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka para jamaah sekalian, mari jadilah orang yang semangat untuk belajar, khususnya apa? Belajar ilmu agama. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomahnya kita di malam ini dihitung sebagai bagian dari semangat untuk menimba ilmu ad-din, ilmu agama. Telah banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam sunnah, ucapan ulama terkait keutamaan apa? Belajar ilmu agama. Saya sebutkan satu saja. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan talabul ilmi, mencari ilmu dalam arti ilmu agama, afdal min sholatin nafilah, lebih utama dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu sudah besar loh pahalanya, baik rawatib, tahajud, sholat lail, duha, dan yang lain-lain, itu sudah besar, Pak. Bahkan kata Nabi apa? Raq'ata as-subhi, 2 rakaat sunnah subuh itu, raq'ata sunnati subhi, 2 rakaat sunnah subuh itu, ya ini qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, mencari ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Main-main ini ya. Dan masih banyak keutamaan yang lain. Nomor 2, jalan ilmu itu ada beberapa. Bisa dengan membaca, ya, membaca buku, mempelajarinya, itu jalan ilmu. Ada kalanya mudzakarah, saling murojaah ilmu yang telah didapatkan. 2 orang, 3 orang, 4 orang ketemu, lalu mudzakarah. Sebagaimana Nabi mudzakarah, murojaah Quran dengan malaikat Jibril selama bulan Ramadan. Atau misalnya dengan cara menghadiri majelis taklim seperti ini. Ada ustadz menjelaskan, kita mencatat. Dan ada kalanya dengan bertanya. Jadi bertanya itu juga bagian dari apa? Sarana mencari apa? Ilmu. Abu Yazid An-Nasyali, beliau berkata, al-ilmu kuflun. Ilmu itu tergembok. Ibarat peti yang tergembok, tidak bisa diraih apa yang ada di dalam peti itu. Wa miftahuhu al-mas'alah, dan kunci daripada peti yang di dalamnya ada ilmu itu, agar bisa didapatkan ilmu yang dalam peti itu, caranya dengan bertanya.
Jadi bertanya itu para jamaah sekalian termasuk jalan mendapatkan apa? Ilmu. Karena itulah ketika orang-orang muhajirin berkata kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab itu para jamaah sekalian punya semacam dewan ya, atau semacam kumpulan para sahabat yang punya ilmu, punya pengalaman, punya kecerdasan dalam berbagai bidang untuk diajak teman musyawarah di dalam membuat kebijakan pemerintahannya. Jadi beliau ini biasa, Umar bin Khattab ini mengumpulkan mereka lalu diskusi. Lah yang aneh, anggota daripada dewan ini itu orang tua-tua, dewasa tua, ya umur 30-an, 40-an, 50-an, yang ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Nah lucunya Abdullah bin Abbas ini, siapa Abdullah bin Abbas ini? Sahabat muda, min sighari sahabah, dari sahabat yang muda umurnya. Itu masih anak, masih pemuda ya, paling umur belasan tahun gitu, itu diajak dalam dewan ini. Ya, untuk dimintai pendapat. Nah, para muhajirin saat muhajirin ini merasa heran, berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ala tad'u ya abna'ana kama tad'u Ibn Abbas." Wahai Umar, kenapa kau tidak mengajak anak-anak kami dalam musyawarah ini, dalam kumpulan ini, sebagaimana kau mengajak Ibnu Abbas? Dia ini muda dibanding kami ini seumuran anak saya ini, loh kami, seumuran anak kami ini. Apa jawaban Umar bin Khattab terhadap kaum muhajirin yang menjadi teman-teman musyawarahnya? Dzakum fatan al-kuhul. Ibnu Abbas ini muda umurnya tapi pikirannya dewasa, matang. Kuhul itu ya usia 30-an ke atas lah. Ya beranjak dewasa, sudah dewasa itu namanya kuhul, 35 ke atas 40. Innalahu, nah ini yang penting. Dikata Umar, lisanan su'alan wa qalban ukulan. Yang istimewa dari Ibnu Abbas ini, dia punya lesan yang senang bertanya tentang ilmu dan punya akal yang apa? Qalban ukulan, dan punya hati yang berakal, maksudnya cerdas. Qalban ukulan. Nah, karena itulah Ibnu Abbas ini istimewa dibanding yang lain. Masih kecil sudah alim gitu loh. Sudah banyak ilmunya. Apa yaitu? Banyak bertanya kepada sahabat-sahabat yang masih ada. Bahkan ada seorang sahabat, kisah ini waktu Ibnu Abbas masih kecil itu kan, masih suka main itu. Ngajak Ibnu Abbas main, Ibnu Abbas malah belajar apa? Ilmu kepada para sahabat. Apa kata anak kecil ini? Ini kita nggak usah belajar, gampangnya secara bahasa ya, gampangnya. Masih banyak ulama kita ini. Kita ini masih kecil, main aja lah. Masih banyak ulama kok. Ya udah, sahabat ini main-main, Ibnu Abbas terus belajar. Sampai ketika Ibnu Abbas sudah mulai jadi alim, ulama, sudah dewasa. Temannya ini bilang, ternyata bener ya. Ibnu Abbas ini bener. Kenapa dulu dia apa? Belajar. Sekarang jadi ulama. Saya enggak, gampangnya begitu. Jadi sudah tahu, Pak. Ya, itu. Baik. Nah, tentu para jamaah sekalian, kalau kita ya kepingin punya ilmu, banyak bertanya. Baik, yang berikutnya nomor 3. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai sumber pertama tentang masalah agama. Ya, pertanyaannya, lah kalau kita zaman sekarang bertanya kepada siapa untuk mencari ilmu? Kepada siapa para jamaah sekalian? Apa datang ke kuburan beliau? Ya Rasulullah, saya punya permasalahan dalam agama ini, berikan saya jawaban. Apa begitu? Tidak. Lewat apa? Al ulama fas'alu ahla dzikri
In kuntum la ta'lamun. Allah sendiri yang merintah. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu kalau kau tidak tahu. Dan orang punya ilmu itu ulama, dan Nabi sendiri yang mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, tidak mungkin bertanya kepada Nabi, bertanya kepada pewarisnya, yaitu siapa? Al-ulama. Karena itulah ada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang bagus sekali. Jarang orang paham, bahkan jarang orang mendengar ini. Bahkan jarang dai menyampaikan hal ini, padahal penting sekali. Bisa menentukan benar tidaknya pemahaman kita. Ucapan ini diamini Ibnu Taimiyah. Sehingga ucapan ini sebagian ulama menisbatkannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian menisbatkannya kepada Ibnu Taimiyah. Tapi yang paling tepat insyaallah ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Usulul Islam arba'ah. Pokok daripada pondasi bangunan Islam itu ada 4. Perhatikan baik-baik. Dalilun, wa mubayyinun, wa mustadilun. Ada 4 ya. Dalun, wa dalilun, wa mubayyinun, wa mustadil. Faddalu, maka siapa dal itu? Dal itu yang membuat dalil. Wallah, yaitu Allah. Karena apa? Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang memberikan syariat, maka Allah yang membuat dalil. Wad dalil, lalu dalilnya apa? Al-Quran Al-Karim, Quran. Allah menyampaikan kalamnya berupa Al-Quran kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Wal mubayyin, penjelasnya siapa? Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perintah Allah pada surat An-Nahl 44, litubayyina linnasi man nuzila ilaihim. Agar engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Artinya Nabi menjelaskan Al-Quran dengan apa dijelaskan? Biqaulihi, pertama mungkin dengan ucapannya. Bifi'lihi, dengan apa? Perbuatan Nabi. Atau dengan bitakririhi, dengan takrirnya Nabi, yaitu persetujuan Nabi atas satu perbuatan yang beliau ketahui dan beliau diam, menunjukkan tanda setuju. Yang disebut sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Jadi Nabi menjelaskan Quran dengan sunnahnya beliau. Apakah berhenti para jamaah sekalian? Tidak, satu pondasi yang jangan sampai dilupakan. Dan banyak orang lalai dalam masalah ini. Para dai lalai dalam masalah ini. Yaitu al-mustadil, orang yang mengolah dalil, baik Al-Quran atau penjelas Al-Quran berupa sunnah, diolah oleh para ulama, difahami oleh para ulama, dikeluarkan dari itu hukum-hukum tentang perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia. Siapa mereka al-mustadil? Siapa Pak? Ahlul ilmi wa ulul albabi alladzina ajma'a al-muslimuna ala dirayatihim wa hidayatihim. Yaitu orang yang punya ilmu, orang yang punya kecerdasan, yang mana kaum muslimin sepakat untuk mengambil ilmu dan petunjuk dari mereka. Siapa Pak yang keempat ini? Siapa para jamaah sekalian? Al-ulama. Maka sungguh satu kesalahan, tidak ragu, suatu kejahilan, tidak syak, tidak ada sedikit pun raib keraguan, salahnya sebagian pihak yang mempertentangkan antara Nabi dengan ulama. Contoh,
Siapa yang kita ikuti? Ulama ataukah Nabi? Pertanyaan ini dilontarkan, diarahkan kepada jamaah untuk milih. Milih ikut Nabi atau ikut ulama? Bukan Nabi ya? Bukan Nabi langsung ya? Nabi langsung atau enggak, Pak? Loh, ini jangan ragu ini. Ikut Nabi atau ikut ulama? Atau ada perkataan demikian? Kalau Nabi, ucapan Nabi bertentangan dengan ucapan ulama, maka ikuti Nabi, ucapan Nabi. Nabi maksum, itu yang kita ikuti yang maksum. Jangan ikuti ulama yang tidak maksum. Sering enggak dengar kalimat ini? Hada kalimatun batilah, kalimat batil. Min asasiha, dari pokoknya pondasinya. Wa hada kama qala al-khawarij, dan ucapan ini kama qala al-khawarij, seperti ucapan khawarij. Apa ucapan khawarij itu? Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Maka tidak boleh ya, mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ketika mencari penengah untuk mendamaikan kedua belah pihak ini. Dianggap itu berhukum dengan selain hukum Allah, padahal gak ada kaitannya. Apa kata Ali bin Abi Thalib menanggapi ucapan Khawarij ini? Slogannya Khawarij loh ini. Ini slogannya siapa? Khawarij. Kalimatul haqq urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi digunakan untuk maksud yang batil, yang salah. Mari kita cek ucapan ini. Pilih ulama atau Nabi? Ikuti Nabi yang maksum, jangan ulama yang tidak maksum. Mari kita oncei kalimat ini agar kita tahu kesalahannya di mana. Dan ucapan ini menjadi musibah besar di dunia muslim. Yang pertama, pertanyaan ini salah dari pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau kita beli pilihan ikut Nabi atau ikut ulama, pertanyaannya salah. Karena salah, maka jawabannya pasti salah. Karena seolah-olah ada gambaran bagi kita yang sekarang tidak ketemu Nabi itu bisa mengikuti Nabi tanpa lewat ulama. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu kan yang terbayangkan. Padahal jelas ketika Nabi sudah meninggal tidak bisa langsung ke Nabi, harus lewat apa? Ulama. Jelas kata Imam Ahmad, pokok yang keempat itu ulama. Nggak usah jauh-jauh, panjenengan ngaji ya. Berapa tahun ngaji? Pernah ngaji ke Rasulullah langsung? Saya mau tanya, pernah ngaji majelis Rasulullah? Bukan majelis sholawat ya? Majelis ngaji maksudnya itu. Mau ngaji kemana? Oh, saya mau ngaji di Masjid Mujahidin. Kenapa? Rasulullah ngajar. Pernah begitu, Pak? Terus sampean hadir itu yang ngajar siapa? Rasulullah atau siapa? Ustadz kan? Berarti kan sampean tidak bisa langsung ke Rasulullah, tapi lewat Ustadz. Betul apa tidak? Jelas ya? Jadi pertanyaan ini salah di pertanyaan itu. Ibarat lebih baik mana? Kamu dilahirkan ayahmu atau dilahirkan ibumu? Dijawab apa tidak pertanyaan ini, Pak? Ya tidak mungkin, salah di pertanyaan. Ini pertama ya. Jadi pastikan dulu. La yumkin lana al-yaum, tidak mungkin bagi kita sekarang ini ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggal Nabi bahkan 1400-an tahun lebih, langsung ke Nabi itu mustahil, Pak. Kecuali sampean ngaku bisa komunikasi dengan Nabi langsung. Nah, itu bukan urusan saya kalau itu. Nah, itu monggo kalau berkeyakinan seperti itu. Jadi mengerti ya? Baik.
dipastikan dulu, sepakat dulu harus lewat ulama. Berarti salah pertanyaan. Yang kedua, ikut nabi yang maksum atau ikut ulama yang tidak maksum? Bagi orang awam ya langsung milih nabi yang maksum, betul ya? Tidak mungkin salah. Ulama mungkin salah. Baik, kembali ke tadi. Kita sudah sepakat, tidak mungkin mengikuti nabi langsung, harus lewat apa? Berarti sampai ini punya ulama kan? Punya ustadz kan? Ustadz sampean dengan ustadz lain, ulama yang sampean yakini, sampean ikuti dengan ulama yang lain, sama-sama ulama, bukan nabi. Berarti sama-sama tidak apa? Maksum. Maka jangan saya mengklaim, oh kalau saya ini maksum, ustadz saya maksum. Maqalahu ila dajjal, tidak berkata kecuali dajjal orang seperti ini. Man za'ama annahu ma'sumun, siapa yang mengklaim dirinya maksum, walaysa huwa minal anbiya, dan dia bukan nabi, fashhadu, maka saksikan annahu kadzdzab wa dajjal, dia dajjal. Baik dia mengucapkannya dengan sharih terang-terangan, saya tidak pernah salah, atau mengesankan kepada murid-muridnya, saya tidak pernah salah. Atau kita muridnya menganggapnya maksum. Nah, hati-hati nih. Ustaznya tidak pernah ngomong saya maksum, tetapi murid-muridnya menganggap, memperlakukan gurunya ini maksum. Sehingga apa? Tidak boleh dikritik. Tidak boleh ada yang beda dengan ustadz saya. Semua ucapannya harus diikuti. Jadi kalau sama-sama tidak ngikuti Nabi langsung, berarti sama-sama ngikuti ulama yang tidak maksum. Berarti semua ulama mungkin lihatlah ucapan Al-Imam Syafi'i dan semisalnya menunjukkan tawaduknya beliau. Tidak seperti orang sekarang. Beliau mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapatku, bagiku benar, tapi masih mungkin mengandung kesalahan. Dan pendapat orang lain bagiku salah, tapi masih mungkin mengandung kebenaran. Kenapa? Karena mungkin aku luput terhadap dalil yang dipilih orang lain. Itu ulama Pak, mujtahid mutlak, salah satu dari mujtahid mutlak yang 4, yang semua ngakui umat ini Ahlussunnah, mereka imam, dia ini imam. Lah kalau ada orang bukan sekelas mereka menganggap dirinya pasti benar, atau mengesankan, menanamkan saya pasti benar, atau murid-muridnya menganggap dia pasti benar, imma kadzdzab wa imma majnun. Dua kemungkinan saja, pendusta atau orang gila. Atau yang ketiga kita tambahkan, yaitu apa? Orang yang jahil terhadap kadar dirinya, tidak tahu dirinya, tidak tahu diri, maksudnya begitu. Para jamaah sekali perhatikan baik-baik. Jadi sama-sama tidak mengikuti Rasulullah langsung, berarti yang diikuti sama-sama tidak maksum. Yang perhatikan ya, saya tekankan lagi, kadang-kadang mungkin kita tidak ngomong ustadz saya maksum, tetapi kalau dikritik marah kita, lu kan aneh. Ucapannya dianggap ucapan Nabi, pasti benar, diikuti, lu kan aneh sekali. Sekarang pertanyaan tadi, lalu ulama siapa yang kita ikuti? Kan begitu, bagus itu, pertanyaan bagus. Lalu ulama siapa yang kita ikuti? Ya ulama yang secara keilmuan diakui oleh umat Islam ini, yang diakui kedudukan ilmunya oleh kaum muslimin secara umum dan para ulama secara khusus.
Siapakah yang pertama? Ulama salaf, para ulama salaf. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ulama alladzina saru ala manhajihim. Ulama yang berjalan di atas jalannya para ulama salaf. Siapa ulama salaf? Sering saya katakan, yaitu ulama Ahlus Sunnah yang hidup di 3 generasi awal, 300 Hijriah ke bawah. Di antaranya siapa? 4 imam madhab. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mengikuti mereka, mengikuti ulama salaf. Maka semua ucapan ulama yang sekarang kholaf namanya, jangan dijadikan sebagai rujukan utama. Yang jadi rujukan siapa? Ulama salaf. Kan kita slogannya nafhamul Quran was sunnata ala fahmi salaf. Memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Salaf. Maka semua ulama kholaf ini jangan dipercaya dulu. Gampangannya begitu kalau mau kasarnya. Sebelum ucapan mereka didukung oleh ulama salaf. Karena itulah Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an taqula fi syai'in laisa laka fihi imam. Jangan pernah mengucapkan satu perkara dalam agama yang kau tidak punya pendukung dari ulama salaf. Itu makna umumnya. Maka seandainya ada syekh zaman hari ini, katakanlah Syekh Shalih Fauzan atau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jangan dibenarkan sebelum ucapan beliau berdua ini ada sandarannya dari ulama salaf. Tapi sebaliknya, apabila ulama salaf mengatakan suatu perkara disampaikan dengan apa adanya, berkata Syafi'i, tidak perlu Pak dicari validasinya dari ulama kholaf. Tidak usah ikuti, sekalipun Syekh bin Baz tidak sama pendapatnya. Ikuti Imam Ahmad, sekalipun Syekh Utsaimin tidak sama pendapatnya dengan Imam Ahmad, tidak ada masalah. Karena kita mengikuti siapa? Ulama salaf. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang zaman dulu tidak ada. Jadi kaidah ini, kaidah di dalam memilih pendapat dalam agama. Al-masail al-qadimah, masalah yang lalu, kita merujuk kepada ulama salaf. Al-masail al-qadimah, ya, al-qadimah itu lama. Kalau al-qadimah ini yang baru, al-nawazil maksudnya, secara istilahnya itu dalam fikih itu perkara. Kita kembali kepada ulama yang kholaf, yang berdiri di atas jalan para salaf. Masalah contoh nih, kalau perkara sholat, itu perkara lama Pak, tidak perlu ulama sekarang kita pakai. Perkara sholat sudah dibahas tuntas oleh ulama salaf, tidak perlu cari-cari yang baru. Mau mengikuti Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Maliki, Hanafi, atau perpaduan dari mereka, silahkan. Tapi jangan jadikan buku yang baru, yang bertentangan dengan yang lama, dijadikan kitab suci sholat. Ini salah. Hanya gara-gara dianggap penulis buku itu ulama sunnah. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid pernah mengkritik satu kitab, judulnya La Jadida fi Ahkamis Shalah, tidak ada yang baru dalam hukum sholat. Beliau mengkritik satu buku ditulis ulama modern, ulama khalaf, yang menurut Syekh Bakar Abu Zaid banyak penyimpangan, banyak yang ganjil dalam buku itu. Lihat dari judulnya kelihatan tidak ada yang baru dalam hukum sholat. Sudahlah, tidak usah ngarang-ngarang. Walaupun ini sekali lagi perdebatan ilmiah, kita hargai. Cuman maksudnya apa yang disampaikan Syekh Bakar Abu Zaid? Insya Allah maksudnya itu, gak usah golek angel-angel, sudah ada bagian masalah sholat zaman dulu sudah lengkap. Nah, ada pun masalah yang nawazil, yang baru, yang belum dibahas ulama dulu, silahkan para ulama sekarang untuk kita ngikuti mereka, karena belum ada. Contoh bayi tabung, zaman Imam Ahmad tidak ada bayi tabung itu. Zaman Abu Hanifah tidak ada, walaupun secara prinsipnya ada. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum syai' faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Orang beriman, kalau kau berselisih, kembalikan kepada Quran dan sunnah, itu lebih baik hasilnya kalau kau beriman kepada Allah. Kenapa? Menunjukkan apa di sini? Semua perkara yang baru itu ada dasarnya di perkara yang lama, Pak.
Jadi sekali bayi tabung itu tidak ada di zaman mereka, para imam ini, tapi konsep dasarnya ada, sehingga dikembalikan ke ucapan ulama salaf, pasti ada jawabannya. Jadi mengerti ya? Jadi jangan keliru ngikuti ulama salaf, kok justru ulama khalaf yang didahulukan, salah kaprah. Baik, lanjut. Itu ya siapa ulama yang perlu kita ikuti. Maka yang perlu kita ikuti ulama yang mengembalikan semua kepada ulama salaf. Ono dasari. Ngomong begini, oh ada tuh Imam Malik mengatakan demikian. Ngomong yang ini, oh Imam Ahmad. Maka selama ulama itu punya dasar di yang terdahulu, walaupun beda pendapat, diterima, saling menghormati. Contoh, saya contohkan bolak-balik ini ya. Talqinul mayyit ba'da dafni indal qabr. Mentalkin mayit di sisi kuburan setelah dimakamkan. Saya mau tanya, ulama beda pendapat enggak dalam masalah ini? Ulama salaf beda pendapat. Baina salasati aqwal, antara 3 pendapat. Kata Ibnu Taimiyah sendiri. Al-ibahah, al-istibab, al-ibahah, al-karohah. Disukai, dibolehkan, tidak disukai. Berarti apa? Pendapat ulama salaf. Monggo, mau yang mengambil pendapat tidak sukai, jangan dilakukan. Siapa ulama salaf dalam masalah ini? Imam Malik diantaranya. Beliau mengatakan tidak menyukai masalah talqin mayit di kuburan setelah ditanam. Siapa yang mengatakan la ba'sa bihi, ya ini dalam masalah kebolehannya? Imam Ahmad bin Hambal. Waduh, salafi. Dan didukung oleh sahabat-sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi yang di zaman sebelumnya. Siapa yang menganjurkan? Seingat saya diantaranya sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan. Berarti kalau panjenengan ngikuti ulama salaf, ya sudah, ketahuilah ulama salaf beda pendapat. Terus gimana? Pilih yang kita yakini, menghormati pendapat yang lain selama ada dasarnya daripada ulama salaf. Selesai. Sing talqin mayit di kuburan ngikuti ulama salaf, sing gak talqin mayit di kuburan ngikuti ulama salaf. Bertengkar dalam masalah ini salah. Karena ulama salaf saling berlapang dada ketika berbeda apa? Pendapat. Jelas ya? Jadi siapa yang mau kita ikuti ulama? Ya jelas ulama salaf. Dan jangan sampai para dai itu menyembunyikan ilmu, khianat ilmiah, hanya menyampaikan sebagian pendapat yang dia dukung, lalu pendapat ulama salaf disembunyikan yang lain yang beda dengan dia, agar orang datang kepada dia, percaya kepada dia, membenci yang lain. Hadza min khianah, khianat dalam masalah ilmu. Padahal jelas, larangan khianat jelas. Dan termasuk sifat orang munafik apa? Khianah. Saya sembunyikan, gak cocok dengan pendapat saya. Padahal sama-sama pendapat salaf. Apa tujuannya? Banyak. Berbahaya yang seperti ini. Baik. Kurang berapa menit? 7 menit. Baik, bismillah. Ini masih banyak ini. Ini ada sekitar 11 faedah dalam ayat ini. Kalau kita paksakan, tidak nyampe ini. Terpotong. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan ya. Pertanyaan silahkan. Bismillah. Monggo Pak, silahkan. Okay. Baik, pertanyaan bagus. Ini sebenarnya kita jawab yang akan datang ya, karena memang ini masih faedah yang nomor agak akhir ini Pak. Catatan saya ini faedah nomor 7. Padahal ini faedah nomor berapa ini? Nomor berapa ini? Nomor 3.
Tapi tidak apa-apa. Yang jelas begini. Al-mustahiq dalam zakat itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin ya wa fi sabilillah wa ibni sabil faridatan minallah wallahu samiun alim atau kama qala ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang wajib ini maksudnya ya, bukan sedekah sunnah, karena sedekah itu dua Pak, sunnah dan wajib. Maksudnya zakat itu diperuntukkan hanya kepada 8 golongan: fakir, miskin, amil, orang yang dilunakkan hatinya untuk menerima Islam atau baru masuk Islam, orang yang utangnya numpuk nggak mampu bayar, kemudian orang yang dalam perbudakan ingin membebaskan budak, riqab, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang kehabisan bekal. Ya, ini adalah 8 yang berhak mendapatkan zakat secara umum. Akan tetapi terkait zakat fitrah, itu sebagian pendapat ulama mengkhususkan hanya kepada 2, fakir dan miskin saja. Jadi zakat fitrah tidak diberikan kecuali 2 golongan, fakir dan miskin, menurut sebagian ulama, tidak kepada yang lain. Itu ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan infak di sini? Nah, makanya ini kita perlu memahami bedanya antara sedekah, zakah, infak. Istilahnya hampir sama, ya. Ya. Insya Allah pekan depan kita bahas. Nah, infak itu artinya Pak, membelanjakan, gampangannya itu. Anfaqa yunfiqu infaqan, ini membelanjakan, mengeluarkan. Nah, infak ini bisa macam-macam sifatnya. Kalau wajib ya dia zakat ya, atau nafkah bagi istri itu wajib, anak. Ini infak yang wajib. Infak sunnah ya di luar itu, yang di luar wajib. Nah, lalu ayat ini masuk yang mana secara umum? Makanya disebutkan ya, wa ma tunfiqu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Untuk 6. Kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ada 5 ya, 5. Miskin ini termasuk fakir nanti insya Allah. Itu bahasannya tersendiri. Jadi ini bukan wajib yang zakat, tapi apa? Sedekah, infak secara umum. Jadi mengerti Pak ya? Bukan maknanya apa? Zakat. Kenapa? Karena kalau zakat itu tidak semua berhak yang disebutkan itu. Apa contohnya? Al-walidain. Orang tua, kalau dia dalam tanggungan dia. Ya kan? Itu. Akrobin termasuk dalamnya anak. Itulah. Bisa dimengerti ya? Jadi ini infak secara umum. Itu maksudnya Pak. Oke. Yang lain silakan. Silakan dong, yang belakang dulu. Oke. Dirinya? Oh iya. Terus ada yang Iya. matahari dan macam-macam lah, kita banyak sekali seperti itu. Nah, kalau menyikapi hal yang seperti itu, apakah kita bersikap seperti yang dianjurkan Ustaz itu merupakan hal perbedaan pendapat atau pure murni hal tersebut adalah suatu cerita yang khurafat? Poin bagus ya. Terkait dengan masalah dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita harus yakini keturunan Nabi itu ada sampai hari kiamat. Karena itulah Al-Mahdi itu berasal dari keturunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus imani itu betul ada. Yang kedua adalah untuk dzurriyyat Nabi itu punya hak khusus ya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, aqwal ulama, ijma' ahlul bait itu. Yang pertama, Ahlul Bait itu memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh
manusia umumnya, muslim lainnya. Apa itu ihtiram? Dimuliakan. Memuliakannya. Lalu yang ketiga, siapa ahlul bait itu? Kan begitu ya, ulama beda pendapat. Tapi yang jelas, ahlul bait yang pertama adalah azwajun nabi, istri-istri itu termasuk. Yang kedua adalah al-mu'minun, semua orang beriman min Bani Hashim, Bani Muthalib. Orang beriman sampai hari kiamat dari Bani Hashim, Bani Muthalib. Karena ada 4 Bani sebenarnya. Bani Hashim, Bani Muthalib, ada 2 Bani lagi. Ini tidak disebut oleh Nabi. Bani Hashim, Bani Muthalib. Jadi semua yang keturunan Bani Hashim Muthalib sampai hari kiamat dia termasuk turunan siapa? Nabi. Yang berikutnya anak keturunan Nabi. Nah, Nabi itu. Ya. Dan yang berikutnya diantaranya adalah ini Ali disebut khusus dalam satu hadis riwayat disebutkan khusus. Walaupun beliau termasuk karena kan masih ponakan, masih masih sepupu. Baik. Lalu yang ketiga, yang keempat, ahlul bait Nabi itu dibagi 2, Pak. Ada yang di atas jalan yang benar, ada yang gak benar. Wajar, namanya manusia. Ada yang ulama, ada yang awam. Jelas ya? Nah, kalau kita dengan ahlul bait yang baik, bukan ulama, kewajibannya menghormati melebihi daripada keluarga kita sendiri. Kalau yang baik. Kalau dia baik plus ulama, double yang ngikuti dan menghormati. Walaupun tidak menafikan ngikuti yang lain. Tapi kalau ahlul bait yang gak jelas, yang aneh-aneh, ya jangan diikuti. Tetapi jangan menyerang ke ahlul baitannya kalau memang terbukti benar. Kalau terbukti benar ya. Karena kita harus menjaga lisan kita, sikap kita terhadap ahlul bait. Walaupun dia itu salah, tetap kalau salah dihukum. Tetap dihukum. Dan jangan diikuti, tapi menjaga kemuliaan ahlul bait itu. Bisa dimengerti Pak ya? Dengan tidak mengikutinya, kalau dia menyimpang, salah. Kalau salah ya dipenjara, tapi tetap dimuliakan. Bisa dimengerti ya? Ibarat kalau orang itu, sebagian orang mengatakan seperti Quran lecek, Quran amoh, wis gajak diwaca. Itu diinjak-injak atau sekalipun tidak bisa dibaca, ataukah ditaruh di tempat yang ya tidak usah dibaca tapi di tempat yang mulia? Gimana Pak? Kalau kita nginjek-nginjek kafir enggak? Kafir kalau sengaja. Gimana? Ya sudah, tidak usah dibaca, ditaruh di tempat yang terjaga supaya tidak dibaca. Selesai. Jangan diikuti, tapi tetap dimuliakan ke ahlul baitannya. Kalau memang terbukti dia ahlul bait. Jelas ya? Jadi jelas sekali, sikap kita itu jelas. Tidak semua perbedaan pendapat itu kita toleransi. Ada ikhtilaf yang muktabar, ghairu muktabar. Khilaf yang dianggap. Ada khilaf yang gak dianggap, gak usah direken. Nah, kalau mau saya sebutkan, ya, bisa sensitif itu. Ada khilaf yang gak muktabar, tapi banyak dilakukan orang zaman sekarang. Yang ngaji gitu. Saya tidak menyebutkan. Nanti aja rahasia kalau misalnya saya tak sebutkan apa. Yang kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini pendapat ganjil ini. Kok malah dipopulerkan? Kata siapa? Syekh Bakar Abu Zaid. Dalam masalah sholat. Tapi kita amalkan, banyak diamalkan. Kata Syekh Bakar Zaid, syad, ganjil. Gak muktabar. Gak layak untuk disampaikan atau dipelajari atau diamalkan. Gampangnya begitulah. Tegas sekali ucapan Syekh Bakar Abu Zaid itu. Saya pas baca itu, Masya Allah. Karena justru kitab yang baru ini masalah sholat ini dianggap kitab suci Pak dalam sholat. Nih gak ngene, gak sesuai apa? Sunnah. Ditampilkan dalam poster 2 kitab, satu madhab Syafi'i, satu kitab ini. Dicoret yang ini Syafi'i Pak. Yang bener ini saya sunnah. Luar biasa ini. Bencana ini. Kalau gak kayak gini kurang pas. Terus lucunya ya, banyak yang ngikuti kitab ini taklid buta. Dulu sholatnya enggak kayak begini, kayak umumnya. Terus kok berubah? Kok gampang kan berubah? Saya tanya kan, banyak yang sholatnya berubah kan? Dari sholatnya yang dulu ya, kok bisa? Sudah membandingkan belum? Sudah muqaranah belum? Atau cuma taklid? Kan taklid kepada penulis kitab. Apa dipikir selain kitab itu tidak sesuai sunnah? Baik, saya kira demikian. Insya Allah kita
Ketemu lagi. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.